Selamat malam, Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi, ya, nggak bosan ya dengan kita setiap malam, ya. Ketemu lagi dengan kita, jiwa tua, jitu. Apa ya kira-kira bahasan malam ini yang enak gitu. Kemarin kan kita juga sempat ngebahas soal situs gitu kan. Kemarin sempat bicara soal old soul, terus hal-hal mistis gitu. Kira-kira dari Kang Dira sendiri ada masukan nggak nih? Kita enaknya ngebahas apa nih? Ya? Apa mbak? Nah gini, Situs. sih kita bahas yang mengenai ya beberapa fenomena lah yang misal orang mencari keturunan, lebih mengidentikan keturunan orang besar. Keturunan orang besar. Ya, misal raja Misalnya? yang banyak ya, yang saya temuin keturunan Prabu Siliwangi atau keturunan Prabu Brawijaya V, Majapahit. Majapahit. Nah, banyak itu kan kita temuin kan. Atau mungkin kalau di Sumatera keturunan dari Kerajaan Sriwijaya gitu ya. Nah, bisa jadi. Nah, kita sih mau bahas topik keturunan. Nah, Mas dia sendiri bagaimana? Fenomena seperti itu bagaimana? Tanya saya ya. Kalau fenomena, kalau saya pribadi ya, ini mah entahlah orang punya pemikiran soal keturunan ini seperti apa. Cuma emang kita nggak akan bukan nggak akan sih, tapi kita emang nggak tahu pasti lah gitu. Nggak tahu pasti sebenarnya. Paling kan sejauh apa sih kita bisa tahu leluhur kita tuh paling cuma sebatas dari ayah, kakek, uyut. Nah biasanya sih mentok di uyut gitu, buyut. Ke atasnya lagi juga kadang entah gitu ya, ngeblank lah istilahnya, ngeblank gitu. Paling sebatas nyampe uyut aja gitu. Jadi kalau ketika seseorang bisa mengaku atau merasa keturunan dari seseorang yang hebat gitu kan, ya mungkin dia kan punya istilahnya silsilahnya tersendiri, yaitu hak mereka lah gitu, hak mereka gitu. Kalau emang terbukti secara otentik ada terahnya ke atas sana. Tapi yang jadi masalah kan sekarang ketika nggak ada terah langsung seperti itu, tapi mereka merasa seperti itu yang jadi pertanyaan mungkin gitu. Pingin nggak sih menjadi keturunan seorang orang besar ya? Kalau untuk orang awam mungkin sebuah kebanggaan aja sih kalau emang iya gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ya nggak berharap lebih gitu kan, nggak berharap lebih gitu. Maksudnya ngapain juga gitu, apa sih manfaatnya juga gitu kalaupun saya keturunan A gitu kan atau keturunan B gitu. Karena hidup yang saya jalani ya hidup saya, bukan hidup keturunan atau leluhur saya gitu. Kalau Kang Mina sendiri gimana? Kalau untuk saya sih banyak fenomena-fenomena seperti itu ya. Di lingkungannya? Hah? Di lingkungan Kang Wira? Enggak. Ya pokoknya di luar sana banyak lah gitu. Fenomena-fenomena yang masalah keturunan si A, si B, si C gitu kan. Cuma terlepas masalah benar atau tidaknya orang ini keturunan atau bukan kan nggak tahu ya. Gatel. Gatel. Bengkok dilurusin sama dia. Mau dilurusin ya. Pernah nggak? Mungkin salah satu atau salah dua gitu ngerasa diikutin maung atau apa gitu? Oh, kalau saya sih enggak, Bang. Kalau saya sih nggak merasa diikutin maung gitu. Paling saya yang ngikutin maung, Bang. Paling Saya biasanya ngikutin cewek, ya, saya ikutin ya. Bukan. Maung. Maung. Ada maungnya. Iya, ada maungnya maksudnya. Ngikutin cewek ada maungnya. maunya apa? Nomor telepon. Nomor telepon. Dulu. Ya. Sekarang masih. Sekarang enggak. Takut. Bukan takut. Kan Menghargai. Segan ya. Iya. Segan. Segan Menghormati. sama yang di rumah. Iya. Jadi gitu pemirsa, dari emang banyak yang
merasa menjadi keturunan si A, terus kemudian berusaha mencari jati diri dari silsilahnya itu, pergi kemana ke petilasan atau apapun lah namanya, berharap mendapat jawaban, petunjuk seperti itu. Jadi sebenarnya juga sama yang disampaikan Mas Dias tadi adalah apa sih tujuannya kita menemukan leluhur kita. Tuh. Karena banyak juga yang bentar, hostnya siapa? siapa aja lah. Siapa aja, ini nggak ada hostnya ya ini ya. Belum ditawarin dia udah makan. Iya. Berarti Tuan rumah. ini bukan, ini lebih ke leluhur saya makan. Itu Kalau apa? saya hanya perantara. Itu Ini kamu apa? Wira makan apa? Apa Dia ya? nggak tahu. Roti aja. Jadi ini sejarahnya adalah roti garlic bread ya. Oh, garlic bread. Garlic bread. Oh, kayak gini garlic bread. Nah, Kan biasa makan singkong. Silakan dimakan. Enak nggak? Enak tuh ya Nah, makan ini doang. kebetulan pesan dari teman kita sih. Gurih ya? Teman di Lapak Merah juga. Gitu. Enak rasanya, Mbak. Ini nggak di endorse, kita cuma mereview aja makanan. Bentar, kita jadi review makanan. Gini, saya terusin aja. Enak. Jadi banyak hal yang mengaku seperti itu, terus pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mencari petunjuk, wangsit atau apapun lah. Dan banyak juga yang ada orang yang memberitahu, kamu ke sana, ke lokasi, beberapa lokasi itu, kalau kamu pengen menemukan leluhur kamu itu siapa. Nah, saya pun juga sering ditanya sama beberapa orang lah, nanya, Mas, leluhur saya siapa? Dan kalau dari itu saya selalu jawab dengan logika bahwa kalau pengen tahu leluhur kamu siapa, yang simpel aja lah, kamu harus tahu siapa kakek kamu atau nenek kamu siapa dulu, namanya siapa. Ada lagi yang di atas lagi, kita sebut kalau orang Jawa Mbah Buyutmu itu siapa. Itu dulu yang penting. Nama orang tua, nama mbah kita, Mbah Buyut kita. Dan itu dari dua sisi ya. Ini kita ngomong dari logika dulu lah. Dan yang harus pasti adalah kalau kita mau lebih jauh lagi, asalnya dari mana sih si mbah kita, kakek nenek kita dari mana? Itu akan lebih gampang kalau kita berharap kita keturunan dari terah mana, itu paling simpel seperti itu sebenarnya loh ya. Nah, kalau kita tidak tahu mbah atau kakek nenek yang terdekat dari kita, ngapain kita jauh-jauh ke belakang, tarik ke belakang sampai ratusan tahun gitu. Dan biasanya pada saat saya nanya, buat apa sih tahu? Tujuannya apa sih? Toh kalau saya tahu tujuan pastinya, saya akan bantu gitu. Tapi Dan rata-rata menjawab apa tujuan? dan menjawab hanya sekedar pengen tahu. Hanya sekedar pengen tahu aja, biar nggak kepaten obor bahasanya kalau orang Jawa bilang. Nah, kepaten obor itu kan lebih ke naik yang terdekat dulu kan. Kalau berharap jawaban nggak kepaten obor tapi mencarinya sampai 1500 tahun ke belakang, yang di dekat kita mau diapain? Itu kita kan harus menghormati yang paling dekat dulu. Istilahnya merunut ya. Ya, kalau Jangan lompat terlalu jauh lah. kalau sampai mencari dari jauh, yang paling jauh merunut, ya itu susah sebenarnya. Kadang yang paling banyak ya maaf itu ada yang ngaku keturunan Prabu Siliwangi. Tapi pada saat saya nanya Prabu Siliwangi yang keberapa, karena kan nama Prabu Siliwangi itu kan hanya gelar. Itu adalah gelar. Dan berarti ada namanya sendiri ya? Nama aslinya sendiri ada gitu loh. Tapi pada saat saya nanya
tahu Prabu Surawi Sesa atau Prabu Nilakendra, mereka nggak paham. Mereka malah itu siapa? Itu siapa? Itu. Ya kan aneh maksud saya, kalau kita mau memang mempelajari seperti itu ya pelajari dulu sejarahnya gitu loh. Hanya sebatas bangga, oh keturunan Prabu Siliwangi atau keturunan Prabu Brawijaya, tapi nggak tahu sejarahnya. Itu Keturunan Prabu Siliwangi yang keberapa? Gitu. nah, Menarik nih, berarti kalau misalkan ada pernyataan seperti itu akan ada pertanyaan. Berarti emang sebenarnya Siliwangi sendiri itu ada berapa? Nah iya, sebenarnya lebih ke situ. Sebelum kita bangga dengan itu, kita harus tahu dulu ada berapa sih Prabu Siliwangi itu. Secara umumnya yang tahu itu hanya gelarnya, bukan namanya gitu. Nanti kan tetap balik lagi ke yang keberapa dan siapa. Ya, karena kadang orang sudah di apa namanya, sudah ditutup dengan kebanggaan pribadi. Wah, bangga seperti itu, kebanggaan, terus akhirnya sombong segala macam, tapi nggak mencari tahu lebih detail ada berapa sih, terus sejarah Pajajaran itu seperti apa, berakhirnya bagaimana, di mana berakhirnya Prabu Siliwangi yang terakhir itu siapa, itu nggak ada yang tahu. Yang hanya mereka tahu adalah Prabu Siliwangi cuma satu, yang ada nama gelarnya Sri Baduga Maharaja, yang masa mudanya kalau nggak salah namanya Raden Pamanah Rasa itu. Itu dan ini banyak yang hal seperti itu tuh banyak. Jadi pada saat saya tanya hanya sekedar kalau udah tahu mau ngapain, ya udah udah cukup sekedar pengen tahu. Tapi kan kalau kita pengen tahu itu seharusnya ya apa yang sudah beliau lakukan itu kan kita harus contoh. Sebenarnya ya kita hanya bangga dengan kesaktiannya lah, tapi kebijaksanaan, cara berpikir atau apa banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Yang tahu adalah sakti. Lebih kesaktian udah sakti, udah sakti udah gitu kali ya. Hebat itu gitu kan, udah sakti hebat segala macam. Ya, itu cuma sebatas itu tuh. Ya kita sih mungkin bukan saya menggurui lah, tapi kita harus sadar kan bahwa kalau kita mau seperti itu ya kita jalanin prosesnya juga. Dan mungkin agak miris juga kali ya ketika kita misalkan yang tadi dibilang ya kamu melompat terlalu jauh gitu kan, mengejar leluhur yang lebih tinggi, sedangkan kadang suka melupakan yang terdekatnya. Yes. Gitu, nenek gitu kan, uyut gitu kan, atau apa canggah ya di atasnya dan seterusnya gitu. Itu agak miris juga mungkin di situ. Ya, kesannya berarti ya itu bukan nggak dianggap, mungkin kurang dianggap lah istilahnya gitu, karena cuma berfokus kepada terah yang jauhnya itu gitu. Dan itu pun belum tentu benar kan gitu kan. Dan nggak ada kayak nggak ada artinya kadang, karena saya juga nanya, kamu berapa kali kalau orang Jawa bilang kamu berapa kali kamu nyekar ke mbahmu, ke kakek nenekmu, kamu nyekar enggak? Ini kita ngomong dalam tradisi Jawa ya, kamu nyekar atau enggak? Enggak lah. Kalau enggak, ngapain kamu jauh-jauh nyari yang kamu sama sekali kita nggak tahu gitu maksudnya. Ini kan tahu nggak nama kakek nenekmu siapa? Enggak. Ya mau ngapain lagi juga. Namanya nama kakek nenek kita nggak tahu. Ibaratnya kirim doa juga nggak pernah. Itu kan buat apa jauh-jauh? Itu maksud saya, lebih ya kita hormatin dulu yang paling dekat. Itu aja sebenarnya. Dan mereka kadang misal tadi yang sakti, mereka tidak tahu proses untuk menjadi saktinya itu seperti apa kan nggak tahu. Beratnya seperti apa kan juga nggak tahu. Gitu kan. Yang sekarang mungkin lebih ke pengen instannya aja, cepat, praktis gitu. Makanya kalau ngaku keturunan menurut saya namanya juga turun kan, levelnya juga turun. Nah, iya kan, bener kan. Kalau kita ngomong kan satu keturunan, kebalikannya kenaikan kan. Kalau kita
kalau kita lebih naik dari leluhur kita, itu namanya kenaikan. Kenapa? Karena itu kita selalu ngomong keturunan ya, ya sampai Bapak juga dari segi jabatan, level, ilmu segala macam ya kamu lebih di bawah leluhur kita. Karena turun semuanya. Kan sekarang berarti sama aja kayak tanjakan kasep pas turunan ganteng jelek gitu. nah iya, sebenarnya lebih ke sebenarnya ada kekurangan. ada beberapa orang yang memang udah jelas istilahnya keturunan raja atau apa. Beberapa teman saya juga ini mereka nggak pernah ngaku. Itu mereka itu ada sih, mereka nggak pernah ngaku walaupun secara ini bapaknya pangeran ya zaman sekarang udah pangeran, tapi dia nggak pernah ngaku keturunan Pangeran. Keturunan raja atau pangeran, nggak pernah gitu. Malah menyembunyikan. Dia malah nggak pernah ngomong itu, dan itu memang ada sih istilahnya udah jelas tertulis di situ gitu loh Mas. Terus ada juga yang orang yang kalau udah jadi raja juga dia nggak ngomong keturunan raja siapa juga enggak. Karena apa? Karena dia udah jadi raja kan. Ngapain ngomong keturunannya leluhurnya? Orang udah jadi raja. Kan udah jadi raja. Nah, makanya fenomena orang yang ngaku keturunan itu adalah yang karena mereka nggak bisa menyamai kehebatan leluhurnya, jadi yang cukup bangga dengan keturunan. Udah turun kan, bangga lagi kan. Ya, itu aja sih sebenarnya. Kan? Iya benar. Fenomena kayak gitu. Ya, tapi ya mereka itu jalan hidup mereka masing-masing sih, pilihannya lah. Bangga menjadi keturunan kan. Nah, bangga. Ini ada satu bahasa dari Mbak Kacen nih. Bangga menjadi keturunan gitu. Jangan bangga sebenarnya kalau menjadi keturunan itu, karena kebanggaan itu bisa jadi bangga dalam arti merasa puas, ataupun bangga dalam arti nanti bisa jadi kebanggaan itu bisa jadi kesombongan. Kesombongan karena apa? Karena merasa dirinya ya keturunan. Jadi kalau bahasa Sundanya itu kan asaing ya Mbak ya. Nggak tahu bahasa Sunda. Kalau Jawanya apa ya? Kayak ini nggak tahu. Bukan. Jadi kayak udah tahu orang Jawa. merasa dirinya keturunan raja. Jadi sifat sombongnya itu nanti akan keluar. Mungkin kalau orang yang mengaku itu butuh pengakuan kali ya. Mungkin lebih ke sana. Nah, gini. Ini tertarik nih bahas-bahas ini. Kenapa kadang mereka membanggakan hal itu? Kalau menurut saya pribadi, karena nggak ada yang bisa dibanggakan dengan diri mereka sekarang. Kasian tuh. Oh iya, itu maksudnya dengan kehidupannya sendiri gitu, nggak ada kehidupan sekarang. Jadi mereka lebih mencari apa yang bisa dibanggakan. Ya ini ada orang bilang kamu keturunan si A, si B, si C, dia langsung percaya dia aja. Nggak filter, dia langsung percaya, dan dengan bangganya dia ngomong ke teman-temannya dia, ke sekitar lingkungannya dia. Nah, tapi kalau sepanjang yang saya tahu nih, ada orang yang udah sukses kan relatif, tapi ada sesuatu yang dia banggakan dengan kehidupannya sekarang itu, mereka nggak pernah ngomong keturunannya. Ya jangan raja lah, ada keturunan yang wali, ada juga yang seperti itu, ada yang bukan keturunan wali, ngaku keturunan wali, ada juga seperti itu. Tapi yang saya pernah ketemu orang yang dia keturunan salah satu wali terkenal lah, dan dia bisa tunjukkan silsilahnya jelas, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia nggak pernah ngomong keturunan wali ini. Tapi saya melihat dia dengan kehidupan dia, dengan dia sering beramal atau apa, udah cukup. Ya saya melihat ya itu orangnya berarti memang dia nggak membanggakan leluhurnya, tapi apa yang dia bisa jalankan sekarang, dia bisa bangga
dia bukan membanggakan ke orang lain bahwa oh ini aku udah sedekah, ini aku udah ini, enggak, dia nggak pernah seperti itu. Bahkan dia sedekah pun juga selalu menutup, jangan sampai orang tahu gitu loh. Itu makanya saya dari beberapa orang yang saya temuin seperti itu, saya sih menyimpulkan kenapa sih orang membanggakan dengan keturunan si A, si B, si C lah bahasanya gitu. Karena mereka nggak ada yang bisa dibanggakan dengan kehidupannya dia sekarang, apa yang dia banggakan, apa yang dia punya sekarang, apa yang punya ini, malah mereka nggak pernah bisa tunjukkan itu gitu. Maksudnya kadang banyak hal yang lebih ke sering saya ngomong sih halusinasinya segala macam ada di situ sebenarnya. Ada yang sampai mungkin terobsesi banget untuk membuktikan bahwa dia keturunan si A atau si B itu gitu ya. Oh iya, tapi itu itu susah sih karena kan memang satu silsilahnya nggak tahu. Kalau itu kan ada buku silsilah kan, turun ke bawah gitu kan, dia nggak ada petunjuk, dia hanya petunjuk sebatas metafisika. Nah, kayak yang kemarin kita bahas metafisika itu distorsinya sangat besar sekali. Tergantung orang, kadang si A melihat apa gitu dia terjemahkan sebagai sosok A, si B melihat sosok yang sama beda lagi penerjemahannya. Dan karena itu juga banyak orang yang kadang tidak menyaring sebenarnya benar nggak sih, balik lagi ke itu tadi, feel-nya dia ngerasanya seperti apa. Tapi kalau pikirannya udah ketutup, dia nggak bisa ngerasa feel-nya itu, dia nggak bisa ngerasa di situ. Atau dia cuma menutup diri, hanya pengen ke arah itu, ya udah itu aja gitu. Ketika ada masukan dari orang lain pun dia mungkin nolak lah gitu istilahnya. Iya, kalau kata orang Sunda mah ada gitu. Dia akan defend lah, membentengi diri untuk tidak menerima pendapat orang lain. Jadi itu kan karena dirinya sendiri yang nutupin ya. Iya, itu dirinya sendiri. Ya kita kalau gitu kadang kalau walaupun belum tentu benar atau enggaknya. Nggak ada seperti nggak ada silsilah. Ya kita ngomong secara metafisika harus cross check. Kalau kita percaya metafisika ya kita harus cross check. Kalau nggak salah waktu itu Mas Kace juga sempat cerita ya yang soal temennya diajak ke suatu tempat itu kan yang dia ngerasa keturunan dari Prabu Siliwangi kalau nggak salah ya. Setelah di cross check dengan orang yang ahli dengan ya bidang supranatural metafisika, ternyata ya emang dia dari Pajajaran, cuma bukan langsung terahnya Prabu gitu. Ya bukan terahnya Prabu Siliwangi, tapi waktu itu dia nggak tahu juga Prabu Siliwangi yang keberapa. Cuman dia taunya masih keturunan Prabu Siliwangi setelah di cross check ke metafisika ahli ya gitu yang ada di situ, memang lingkupnya memang Pajajaran. Tapi dia keturunan salah satu, kita ngomong karyawan lah, saya nggak tahu jabatannya apa. Karyawan cuma memang ada di lingkungan Pajajaran. Jadi memang kalau kita ngomong ada aura, mungkin ada energi Pajajarannya ada. Ya mungkin wajar sih ya ketika Sunda ya, Jawa Barat lah identik dengan Pajajaran, Prabu Siliwangi, atau di Jawa Timur, Jawa Tengah identik dengan ada yang mungkin Kalingga, ada yang mungkin Brawijaya tadi gitu kan. Tergantung dia adanya di mana gitu kan itu. Tapi ada yang menarik juga. Karena mungkin jarang juga orang Jawa Barat ngaku Majapahit misalkan gitu, terahnya. Jauh kan? Jauh ya? Jauh. Ini ada yang menarik. Ini saya jelas di salah satu, ada sih di Facebook lah, di salah satu grup lah. Terjadi perdebatan lah segala macam. Saya cuma baca aja, terus akhirnya yang satu bilang pokoknya kalau ini ada sesuatu dia nggak akan tanggung kalau leluhurnya marah, bahasanya gitu. Udah bawa leluhur nih, udah mulai pamer kan. Saya mulai masuk ke komen-komen itu. Akhirnya saya nanya, jadi itu cewek kalau nggak salah. Saya nanya,
Mbak leluhurnya orang mana? Saya bilang gitu kan. Mm-mm. Dia jawab, leluhur saya orang Pajang. 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 Waduh, makin menarik karena saya memang dari Jawa Tengah, dari Jogja kan. Saya tanya, Pajang ada di mana? Gitu kan. Dia jawab, Pajang di Jawa Tengah. Ya benar, tepatnya ada di mana Pajangnya? Itu kan. Maksudnya kalau Mbak memang tahu Mbak keturunan dari suatu kerajaan dan Mbak tahu nama kerajaannya itu apa, juga harus tahu wilayahnya dulu kerajaan itu ada di mana. Ternyata dia akhirnya, oh itu yang keturunan suami saya, bukan saya. Oh jadi yang keturunan suaminya Mbak yang orang Pajang, iya. Nah suami aslinya dari mana? Dia menyebutkan bukan dari lokasi yang ada di daerah situ lah. Mungkin kalau kita ngomong Pajang kan di Surakarta, di Solo. Suaminya bukan dari daerah situ sebenarnya, dia bilang. Jauh lah dari situ. Terus saya nanya, saya tanya lagi, Mbak tahu nggak kerajaan Pajang ada di mana? Enggak. Nah, intinya adalah ngapain sih kita pamer? Oh aku tulang kerajaan Pajang. Tapi waktu ditanya di mana kerajaan Pajang, nggak tahu. Makanya tadi dari yang pertama tadi bahwa sebelum kita ngaku-ngaku suatu keturunan dari salah satu kerajaan, sebaiknya Pahami dulu sejarahnya. pelajari sejarahnya dulu. Jadi nggak cuma asal ngomong, oh ini, tapi begitu ditanya di mana nggak tahu sama sekali. Itu kan sama juga kita menyombongkan sesuatu yang kita nggak tahu apa yang kita sombongkan gitu. Oh iya sih. Sebelum kita tadi saya sampaikan, sebelum kita mengaku, kita harus pelajarin dulu sejarahnya. Jadi kita ibaratnya nggak cuma asal ngomong dan endingnya kita nggak tahu sama sekali, itu kan ya malulah ibaratnya. Cuman ya kita malulah. Jadi saya juga banyak. Yang kedua, memberitahu. tadi kan pertama pahami dulu sejarahnya. Yang kedua adalah mungkin bisa dibalik ya, dalam artian pahami dulu adalah sisilah yang paling dekat dulu lah. Kirim doa ke mbah kita yang paling dekat, minimal buat membuka satu-satu ya, nah, pintu gitu. Yang ini kebuka, ini kebuka. Sebenarnya adalah pada saat kita mendoakan kakek nenek kita yang paling dekat atau mbah buyut kita yang paling dekat, itu semuanya akan kebuka satu-satu. Ibaratnya kunci pertama itu ada di mbah kita yang paling dekat, naik lagi mainnya. Itu kuncinya ada di situ sebenarnya ya. Jangan berharap mundur karena hanya berpedoman pada metafisika dan kita percaya. Saran saya sih, ya jangan seperti itu. Kalau kita mendoakan leluhur kita paling dekat, itu udah paling. Kalau memang kita diberi jalan, ya itu kuncinya ada di situ. Kalau enggak, ya udah jalanin aja hidup ya sekarang. Dan kalaupun misalkan kita udah terobsesi dengan seseorang yang ya bisa dibilang hebat, pasti tentunya yang tadi dibilang sama Mas Kace juga gitu kan, jangan cuma sebatas menyukai hal-hal kayak kesaktiannya aja gitu, tapi personalitinya juga gitu. Dan di-compare lah dengan diri kita sendiri saat ini gitu. Apakah kalau lu ngaku seperti dia, apakah lu udah sebaik dia atau lu malah lebih buruk dari dia? Kan itu harusnya menjadi perubahan ya, kunci kita untuk istilahnya jangan mempermalukan leluhur kita. Sebenarnya menarik nih bicara masalah keturunan ini gitu kan. Minimal membuka pola pikir kita gitu kan. Ya tapi emang ini persepsi dari kita sih gitu kan. Itu kita balikin lagi ke pemirsa, mungkin ada yang beda pendapat gitu kan, atau mohon maaf juga kalau ada yang kesinggung segala macam. Ini hanya dari persepsi kita gitu. Obrolan malam gitu. Dan ini juga berhubung kuenya udah nungguin gitu kan, dia juga mau habisin nih gitu ya. Untuk malam ini cukup sekian konten dari kita. Kita nanti ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa ya tetap tonton dan pantengin channel kita Jiwa Tua Jitu
Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.